Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin khamarul wujud fi hadzal yaum wa fi qaumil ma'ud syirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Sahabat Abi Aib Marjuk dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita menginjak kepada hari 18 di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu senantiasa dalam lindungan naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada Sayyidul Alam baginda Nabiuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat luar biasa dalam arti membawa umat manusia, tidak hanya umat Islam tapi umat manusia keselamatan dunia sampai akhirat. Apa itu peristiwa? Yani peristiwa diturunkannya Al-Quran. Ulama sepakat Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Karena memang dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menerangkan syahrul Ramadan unzila fil Quran. Bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu untuk siapa? Hudal linnas, hidayah untuk umat manusia, seluruh alam jagat raya ini, manusia khususnya harus selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Hudal linnas, hidayah untuk manusia. Apabila manusia berpegang teguh kepada Al-Quran, hidayah Allah akan selalu senantiasa dekat dengan dirinya dan akan selalu senantiasa ada kebaikan dalam dirinya. Wa bainati minal huda wal furqan. Dan Al-Quran ini menjadi pembeda antara hak yang batil, yang buruk, yang baik, yang jelek dengan yang kebaikan. Al-Quran ini pembeda. Dan beda orang-orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran, dawam Al-Quran, tadarus Al-Quran dalam kehidupannya dengan orang yang jarang membaca Al-Quran. Maka dalam kalamnya, pandangannya, akhlaknya, kehidupannya selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, maka orang-orang itu akan selalu senantiasa jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah ucapan Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Karena tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala kita menderas Al-Quran, tatkala kita tadarus Al-Quran, maka kita sama saja seperti sedang mengadu keadaan kita, berbicara kepada Allah. Apa yang tidak ada makna dalam kehidupan di dalam Al-Quran? Semua ada. Wa nazzilu minal Qur'an, Allah turunkan Al-Quran ma huwa syifa, itu obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Walaupun Al-Quran ini hidayah untuk umat manusia seluruh alam jagat raya ini, tapi dikhususkan untuk orang yang beriman, itu obat dan rahmat. Sungguh sangat luar biasa Al-Quran diturunkan, karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur, sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan keadaan Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan umat, untuk memperbaiki keadaan manusia, untuk memperbaiki keadaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada ajaran Al-Quran, orang itu akan selalu senantiasa mendapatkan kemanfaatan dalam hidupnya, bahkan dirinya akan memberikan sebuah kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Al-Quran sungguh sangat luar biasa.
Karena Al-Quran ada skenario Allah, dan kita adalah pemain, kita artis yang sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai artis, sebagai figur yang ingin memperbaiki keadaan, karena figur ada sebuah figuran antagonis, ada figur yang baik. Terserah kita mengikuti ajaran Al-Quran yang mana, karena Al-Quran ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman, dan ada kisah. Itu isi kandungan Al-Quran. Kita mau bagaimana keadaan kita? Mau peran antagonis? Ada. Mau bagaimana menjadi peran orang yang baik? Ada. Mau menerima perintah Allah? Ada. Mau menjauhi larangan Allah? Ada. Bahkan Al-Quran itu menceritakan bagaimana kisah-kisah orang yang lalai kepada Allah, orang-orang yang jauh kepada Allah, orang-orang yang selalu nantiasa tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Allah akan memberikan balasan di dalamnya. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam hidup kita, karena memang Al-Quran ini adalah merupakan salah satu ruh dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, baik dalam ucapannya, dalam kehidupan sehari-harinya, mengikuti Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan dalam dirinya, dalam kehidupannya. Proses Al-Quran diturunkan dalam dua tahap, ya, dalam dua tahap sekaligus, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, lalu berangsur-angsur turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Dalam 23 tahun inilah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran dikodifikasi dalam satu mushaf yang sekarang kita baca ini adalah dari zaman sahabat Utsman yang namanya Mushaf Utsmani. Seandainya para ulama tidak pada saat itu sahabat tidak menulisnya, tidak menulisnya di tulang-tulang di korma, pada saat ini kita tidak akan pernah mampu mengenal, membaca huruf-huruf Al-Quran. Bersyukurlah kita, karena orang yang selalu senantiasa bersyukur kepada manusia, maka itulah orang-orang yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu dikodifikasi, dibukukan oleh sahabat Utsman kepada para tabi'in dan tabi'id, terus ke bawah para salafus saleh, para guru-guru mulia kita di atas kita menuliskan Al-Quran dengan baik sehingga hari ini kita dapat mengenal Al-Quran. Hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan pegangan kehidupan, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk memperbaiki diri kita melalui nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Apabila kehidupan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, mengikuti ajaran Al-Quran, agar nanti Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita akan dimuliakan dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Allah akan merahmati kita dengan cahaya Al-Quran. Bahkan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan Al-Quran. Bahkan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam 17 Ramadan, bukan sekedar sejarah, melainkan panggilan untuk kembali kepada ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, khususnya umat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Al-Quran yang selalu senantiasa kita baca, kita tadarus dan kita hatamkan, itu membawa kemanfaatan dalam kehidupan kita, dan semoga hidup kita lebih baik lagi. Dan Ramadan tahun ini dengan diturunkan di Al-Quran menjadi momen untuk selalu senantiasa ingat kepada Allah melalui Al-Quran, dan Allah akan memberikan satu pengangkatan derajat kepada diri kita dengan orang-orang yang muliakan karena kita selalu senantiasa membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila kamat thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.